Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita mulai perkuliahan kita dengan mata kuliah hukum bisnis. Saya harap semua yang ada di kelas ini sudah mendaftar di SIKAD, Sistem Administrasi Akademik. Jadi adalah mahasiswa yang sudah terdaftar secara resmi. Mata kuliah ini nanti kita akan selesaikan selama 14 semester. 14 pertemuan. Bukan 14 semester, nanti kacau. Sudah tamat kalian kan, 14 kali pertemuan. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan dan agar tertib perkuliahan selama 14 kali, kita harus ada kesepakatan. Kontrak belajar. Di dalam hukum, kesepakatan adalah hukum bagi para pihak. Pasal 1338 KUH Perdata. Jadi kalau kita sudah sepakat nanti harus ditaati. Yang pertama perlu kita tentukan struktur. Ketua kelas dan wakilnya. Siapa kira-kira yang bersedia? Pasti tak mau bersedia. Biasanya begitu. Kalau sudah ditunjuk jadi ketua, nak mau. Nak mau kan? Tapi kalau nanti ada reward bagi ketua, baru banyak mau. Kalau gaji ketua kelas 1 juta sebulan, pasti mau kan? Ini tak ada gaji, tapi amalnya. Bahwa kelas ini jadi tertib. Kalau tidak ada bersedia, maka saya akan menunjuk siapa kira-kira yang bersedia, yang saya tunjuk nanti, maka jangan mengelak. Ya, Yosua. Yosua sebagai ketua ya. Oke, kemudian sekretarisnya Milda. Ya, Milda aja lah ya. Setuju? Setuju. Tugasnya. Maka tugas ketua kelas itu mengkoordinir supaya perjalanan kuliah kita tertib. Kita harus sepakati waktu. Kuliah kita ini masuk jam 13.30. Berapa jam kita sepakati? Jangan berapa jam. Berapa lama terlambat? 15. Sepakat? Setengah jam tak usah kuliah lagi. Berapa? 15 menit. Oke, sepakat ya? Kemudian bagi yang terlambat tidak boleh masuk. Yang kedua, kita juga sepakati tentang jumlah perkuliahan. Kita kan ada 14 kali. Lebih dari 3 kali tak hadir, tidak ada keterangan, tidak boleh ujian. Ya. Apalagi kira-kira yang perlu disepakati? Pakaian. Menurut edaran dari dekan, pakaian ini harus tertib seperti lawyer. Kalau laki-laki itu tak boleh pakai kaos. Harus rapi. Modal lawyer itu rapi. Perempuan tidak boleh pakai celana, harus pakai rok. Itu edaran. Jadi kita harus patuhi itu menurut edaran dekan. Oke? Apalagi? Rambut? Rambut perlu diatur? Paham sendirilah kan. Laki-laki panjang rambut silakan, nanti malu dia. Ya, pokoknya rapi. Seperti citranya mahasiswa Fakultas Hukum. Kemudian dalam ini kontrak belajar ini juga perlu kita sepakati bahwa penilaian. Penilaian itu ada 3 komponen. 4 lah. Pertama, kehadiran. Kurang dari 80% tak boleh masuk. Tak boleh ikut ujian. Yang kedua, mid test.
ujian tengah semester. Kemudian UAS. Dan yang keempat itu penilaian akhlakul karimah. Ini bahaya nih kalau tidak pakai akhlak. Pintar dia tapi songong, tidak usah itu. Bukan itu cita-cita perguruan tinggi kan? Pintar tapi berakhlak. Nah, itu. Jadi akhlak ini agak subjektif. Nggak mungkinlah saya ajari kalian akhlak kan? Misalnya kalau dosen sudah masuk, berarti kita jangan masuk lagi. Nggak berakhlak namanya. Berarti kita harus duluan datang. Keluar juga begitu. Dosen keluar dulu. Kecuali ada yang kebelet ya. Pak izin duluan. Nah, pokoknya sopan santun budaya timur itu harus diamalkan. Nah, itu sekedar kontrak belajar ya. Kemudian yang kedua, kita perlu mengetahui rencana pembelajaran kita 14 kali pertemuan ini apa saja. Namanya RPS. Rencana pembelajaran 1 semester. Jadi Bapak kirim di grup tentang jumlah pertemuan ini dan apa saja. Perlu Bapak ingatkan bahwa ada target dalam perkuliahan ini, yaitu mahasiswa mampu menguasai teori hukum bisnis dan mampu juga membedakannya di lapangan. Kapan perlu bisa mempraktekkannya. Karena kurikulum merdeka itu kan bebas untuk berekspresi. Jadi kalian kalau udah tahu nanti ada hukum bisnis itu bagaimana cara membuat perjanjian bisnis, maka kalian bisa terapkan. Ketika saudara kalian nanti mau membuat kontrak, tak perlu cari-cari notaris. Saya ada, kan gitu. Baru mahasiswa Fakultas Hukum itu aplikatif. Jadi secara teori bisa, secara praktek bisa membedakannya, bahkan bisa menerapkannya. Perjanjian, azas-azas perjanjian itu harus masuk. Itu tandanya lawyer yang bikin. Mahasiswa Fakultas Hukum yang bikin. Paham dia. Itu targetnya. Kemudian bahan kajian kita. Bahan kuliahnya banyak. Yaitu nanti kita akan belajar masalah bagaimana badan hukum dalam bisnis. Kemudian apa saja bisnis itu di bidang asuransi, bidang bisnis surat berharga, kemudian bisnis traveling atau pengangkutan, ada juga bisnis kepailitan, tentang kepailitan, ada perlindungan konsumen dan banyak. Sehingga kita nanti bisa mengetahui pasti objek bisnis ini. Nah, semua materi ini akan kita bagi setiap sesi. Setiap sesi perkuliahan. Tak mungkin langsung satu sesi selesai kan? Mabuk kalian nanti. Jadi kita bikin sesinya tersendiri. 1 kali pertemuan. Misalnya hari ini kita menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan itu kita bahas tentang RPS, kita bahas juga tentang kontrak belajar. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang badan hukum, kemudian mampu menjelaskan tentang surat berharga, hukum pengangkutan, kemudian hukum asuransi, kemudian ujian tengah semester. Ujian tengah semester setelah kita kuliah 7 kali. Temuan ke-8, maka kita ujian tengah semester. Ingat bobotnya itu 30%. UAS 40%. 40%. Jadi harus berhati-hati. Lalu kemudian yang ke-9 tentang lembaga pembiayaan, hukum investasi, kemudian pasar modal, perlindungan konsumen, dan terakhir
kepailitan, baru ujian akhir semester. Nah, ini yang perlu kita bahas selama 14 kali pertemuan. Mengenai referensi, Bapak sudah siapkan bukunya, Hukum Bisnis. Ini sudah Bapak cetak dan diterbitkan oleh Raja Wali Pers. Maka mahasiswa tinggal baca. Dan semua yang kita akan pelajari di sini ada di setiap bab. Sehingga mudah. Jadi kalau sudah dibaca bukunya, sudah diterangkan, tidak lulus juga, itu payah lagi. Jadi kita harus memahaminya. Jadi buku ini, Hukum Bisnis, ini sudah ada di Gramedia. Sudah bisa dicari di seluruh Indonesia. Jadi bisa kalian cari, COD juga bisa, online. Shopee, semua fasilitas ada. Harganya tengok aja lah di situ. Oke, harganya nanti ada di situ. Kalau saya tengok di Shopee ditulisnya 79.000. Di mahasiswa diskon lah 30%. Ada pertanyaan tentang sistem perkuliahan? Tak ada ya? Oke, kalau tak ada berarti kita pulang lagi. Kan? Boleh. Belum belajar pulang. Jadi kita pahami bahwa bisnis ini penting apa tidak? Penting. Apa pentingnya coba? Satu aja. Mencari PT, mencari kekayaan. Oke, perempuan, apa perlunya bisnis? Ada? Untuk mencari keuntungan. Oke. Yang lain? Kalau kita bisnis itu ada cara supaya bisnis kita berjalan dengan baik, kita harus tahu ini. Ini penting. Jadi di perguruan tinggi diajarkan itu bukan cara mendapatkan uang. Misalnya merampok itu cara mendapatkan uang juga. Tapi bagaimana memahami teori bisnis itu penting. Tapi secara teori bisnisnya ini harus sesuai dengan background kita orang hukum. Yaitu bisnis yang sejalan dengan hukum. Jadi kita di Fakultas Hukum ini harus memahami teori itu dan kemudian harus memahami juga aturannya. Kalau tidak nanti sistem ekonomi apa rumusnya? Dengan modal yang sedikit-dikitnya mencari untung yang adil enggak tuh? Mana adil begitu tuh? Itu namanya orang Fakultas Ekonomi itu. Kalau orang hukum, carilah untung sebesar-besarnya, tapi jangan lupa ikuti aturannya. Gitu. Baru berjalan, tidak ada yang terzolimi. Itu baru orang hukum bisnis. Oke. Kenapa kita perlu menguasai bisnis secara teori? Supaya kita ketika orang atau kita sendiri melakukan perbuatan bisnis itu sesuai aturan. Dan juga kalau misalnya kita diminta orang lain penjelasan bisnis itu, kita harus tahu. Ya, apa yang penting yang perlu diatur dalam bisnis itu? Perjanjian, kesepakatan. Maka kita perlu mengetahui syarat sah sebuah perjanjian. Ketika seseorang teken kontrak, itu harus memenuhi syarat perjanjian. Apabila tidak memenuhi syarat itu, perjanjian itu batal demi hukum. Tak sah. Nah, jadi kita harus memberi advice kepada mereka yang melakukan kontrak. Pak, ini loh syarat sah perjanjian itu. Perjanjian Bapak itu tidak sah. Sering di masyarakat kwitansi ditandatangani. Dia bilang itu bukti bahwa dia sudah beli tanah. Benar apa tidak? Tidak. Kenapa? Kwitansi, saya beli tanah.
bikin kwitansi. Benar enggak itu bahwa saya sudah memiliki tanah itu? Kenapa? Karena kwitansi itu hanya bukti membayar. Nah, ini yang perlu dijelaskan di masyarakat. Masyarakat kadang-kadang, tanah saya itu, ini kwitansinya. Tak boleh itu. Banyak kan? Nah, ini perlu kita hadir di tengah masyarakat. Pak, selain Bapak sudah bayar uangnya, tanah itu Bapak juga harus minta suratnya. Dan bikin perjanjian bahwa yang punya tanah itu telah mengalihkan kepada Bapak. Ini menurut pasal 1320 KUH Perdata. Gitu, baru keren. Oh iya, katanya. Iya. Bisa enggak buatkan saya perjanjiannya? Oh bisa, saya kan mahasiswa Fakultas Hukum. Itu dah kajian saya. Itu. Makanan saya. Coba tanya orang ekonomi, buat perjanjian. Lihat hasilnya. Pasti tak sama. Karena orang hukum itu ada 4 syarat dalam membuat perjanjian yang harus dia penuhi. Pertama, tentu ada para pihak dulu kan. Ada penjual, ada pembeli. Tapi di penjual pembeli ini yang penting bagi kita bukan karena gantengnya. Bukan karena pembelinya cantik. Tapi karena cakap. Nah, kesepakatan dulu, mereka sepakat. Nah, yang kedua, baru cakap, baru ganteng, betul? Bukan, masa ganteng? Cakap itu bukan ganteng, tapi mampu melakukan perbuatan hukum kontra itu. Apa buktinya dia mampu? Umurnya sudah dewasa, 21 laki-laki, 19 perempuan. Kemudian dia harus, walaupun dia 50 tahun, tapi dia orang gila, harus punya akal yang sehat. Baru bisa. Bukan karena usianya saja, akalnya juga harus sehat. Apalagi? Bukan saat tadi. Orangnya juga harus bebas dari pengaruh orang lain. Tidak dalam pengampuan orang lain. Misalnya yang sudah pilot harus dampingi kurator, bukan begitu. Tapi dia bebas bahwa dia adalah orang yang merdeka membuat perjanjian itu. Yang ketiga, objeknya harus jelas. Apa yang jelas? Yang diperjualbelikan. Nah, yang diperjualbelikan. Jelasnya gimana? Kalau dia emas, iya, emasnya nampak. Kecuali emas kario ya. Kario. Jadi apa ukurannya emas itu ada? Nampak. Warnanya apa? Kuning. Tapi tidak semua yang kuning emas. Kuning. Kemudian hasil suratnya ada bahwa dia itu emas. Sertifikatnya ada. Kemudian beratnya berapa meter? Gram. Jadi sesuaikan objeknya. Kalau dia emas, gram. Kalau tanah, meter. Itu harus jelas. Kemudian yang keempat, halal. Apa itu halal? Nah, bukan halal menurut hukum Islam ya. Nah, menurut undang-undang dibolehkan. Jual beli narkoba boleh? Tidak. Kenapa? Larang. Nah, Undang-undang, Pak. undang-undang melarang itu adalah barang yang dilarang. Gitu. Jual beli babi? Boleh. Boleh. Secara undang. Tapi untuk mereka yang non-muslim. Gitu. Jadi halal itu bukan dari segi hukum Islam, tapi dibolehkan secara undang-undang. Oke? Nah, betapa indahnya hukum itu, bisnis itu berjalan kalau sudah dibuat seperti itu. Lancar apa tidak? Lancar. Kalau tidak ada itu, coba. Misalnya orangnya satu tidak sepakat tadi di bawah tekanan. Juallah tanah bapak ini ke saya, ha. Kalau tidak, Miko hilang malam bapak, ha. Boleh? Nah, Boleh. Jadi hukum itu mengatur supaya orang itu dilindungi, penjual dilindungi, kemudian
pembeli juga dilindungi. Itu perlunya hukum itu. Jadi bukan sembarangan kita belajar hukum ini. Jadi hukum bisnis ini jelas sangat penting. Kita bangga orang hukum, mempelajari bisnis, kita bisa mengatur bisnis itu berjalan dengan baik. Ada pertanyaan di kelas lain. Pak, kalau memang hukum bisnis ini sudah diatur, kenapa masih ada sengketa? Apa jawaban? Karena pasti ada pelanggaran dalam hukum yang sudah diatur itu. Berarti ada salah satu pihak yang tidak patuh atau melanggar. Situlah pentingnya indikator. Kenapa masih ada sengketa dalam bisnis? Karena tidak sesuai dengan aturan. Keren enggak tuh? Keren. Jadi beruntunglah kalian belajar di Fakultas Hukum. Yang mengutamakan untung yang besar, tapi juga hukumnya harus teratur. Baik, mungkin dalam penjelasan tadi ada yang kurang jelas, ada yang bertanya, silakan. Saya Pak, Sebutkan nama. perkenalkan saya Reski Irfan Syaputra. Saya ingin bertanya mengenai hukum kepailitan. Jadi kan seperti yang Bapak jelaskan tentang hukum kepailitan itu akan terjadi jika semisalnya ada PT. Dia mempunyai utang sana sini, ternyata tidak bisa membayarnya. Maka kurator akan menyita dana dari PT tersebut, harta kekayaan di PT. Terus kalau enggak juga, maka akan ke harta pribadi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika PT ini sudah habis Pak semua hartanya, harta pribadi pun juga enggak ada, itu gimana? Nah, ini banyak kasus terjadi. Kadang-kadang orang sendiri atau perusahaan itu sendiri yang meminta ke pengadilan supaya dia pailit. Menyerah. Apa artinya kalau orang menyerah? Kalau dalam perang saja, kalau orang sudah menyerah, boleh ditembak apa enggak? Lemah. Bukan lemah. Memang itu akhir dari perjuangannya. Maka dia tidak perlu diproses hukum lagi. Karena dia sudah pailit. Tak ada apa-apa lagi Pak, mau apa? Jadi undang-undang pailit itu menginginkan supaya orang terlindungi. Jika dia tidak mampu, ya dinyatakan pailit. Tapi tak semudah itu kan? Ada kurator yang memeriksanya. Semua orang pasti tak mau dinyatakan pailit kan? Karena dia tidak bisa berusaha lagi. Jadi jawabannya, jika harta semuanya tak ada lagi, memang dinyatakan dia pailit, maka hukumnya dia tidak bisa dituntut lagi. Pasti bertanya kan, Pak, rugilah orang yang punya meminjamkan, kreditur kan? Rugilah. Gimana resiko? Maka kalau ketika mau meminjamkan itu harus hati-hati. Prinsip 5C kalau di bank itu. Jangan dimudah-mudahkan. Kalau orang meminjam itu biasanya lebih lunak tulang daripada lidah kan? Tapi kalau membayar, bisa bersih tegang. Jadi gitu. Maka orang yang sudah pailit dinyatakan, ya sudah, berakhir dia tidak bisa lagi dituntut, tapi dia pun tidak bisa bergerak apa-apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milda Yuliansi Baru Sinaga, izin bertanya Pak, apakah perjanjian elektronik itu sah atau tidak dalam hukum bisnis? Oke, secara hukum. Syukur kita itu. Sehingga sekarang kalau Anda mau order barang dari luar negeri, tak perlu lagi berkirim surat, entah kapan sampainya. Cukup lewat email. Pertanggungjawaban email itu hati-hati. Ini lain lagi undang-undangnya, perlindungan elektronik lagi kan. Makanya akun kita tuh kita bertanggung jawab. Hati-hati ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang cerdas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lain. Demikian saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.